Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Kukidang 77. Di video kali ini saya kedatangan ini mbak-mbak ya, nyerpis. Saya akan berbagi ilmu ya. Ini ada Vespa LX 150 IE injeksi ya teman-teman. Ini suara mesinnya kasar di bagian CVT teman-teman. Dari gas ya. Ya, suaranya kasar sekali ya. Ini di bagian CVT teman-teman. Suaranya kletek sekali. Ini motornya Vespa injeksi LX 150 IE teman-teman. Ya, saya akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan teman-teman semua, para subscriber dan para pemula, cara perbaikinya agar bisa harus lagi suaranya, teman-teman. Jangan di skip ya, agar teman-teman bisa lebih paham untuk memperbaiki motor injeksi Vespa ini, teman-teman. Ya, kita akan buka dulu box filter udaranya, bautnya, teman-teman. Kemudian nanti ya, ini yang bagian belakang cukup kita cungkil saja teman-teman ya. Ini kancingannya modelnya ceplokan seperti itu. Ada 3 ceplokannya teman-teman. Ya, jangan khawatir patah ya teman-teman. Ini sangat mudah. Nanti kita akan lepas baut puli belakangnya teman-teman. Ya. Sementara yang bagian depan tidak usah dilepas ya, plastik penutupnya. Kita coba tuh baut filter udaranya, ini ada 2, pakai kunci obeng kembang obeng plus besar ya teman-teman bautnya. Kemudian ini oli mesin tidak usah dilepas teman-teman ya, ini bagian bawah di bagian tutup oli itu tidak usah kita buka teman-teman. Nanti olinya pada keluar semua ya, nanti dalam membetulkan area CVT-nya nanti akan kelihatan ribet teman-teman. Ya, ini akan lebih bagus kalau filter udaranya dilepas teman-teman ya. Ini tapi saya akan cari atau kasih tahu cara praktisnya teman-teman, tidak usah dilepas box filter udaranya, cukup kita angkat saja ke atas ya agar bak CVT-nya bisa keluar teman-teman. Ya, lanjut kita lepas semua baut-baut bak CVT-nya teman-teman. Ya, gunakan kunci impact 8 ya teman-teman. Ya, lepas dulu karet filter CVT-nya teman-teman. Di bagian depannya itu ada kabel massa ya, bautnya kita lepas semua. Ya, kemudian ini bagian bawahnya di bos-bosannya itu macet teman-teman. Kita gunakan GPU untuk mempermudah pelepasan bak CVT-nya teman-teman. Ya, ini sepertinya motor lama tidak dibuka ya, sepertinya tahunan, sehingga bautnya pada macet di bagian bawahnya teman-teman. Ya, ini ada masalahnya adalah di bagian belakang ya teman-teman, bagian puli belakang itu yang bunyi krecek parah sekali teman-teman, seperti ada yang mau lepas. Ya. Ini suaranya kedengaran walaupun cuma diputar-putar seperti ini ya teman-teman. Suaranya sangat keras sekali. Ya, langsung saja kita buka mangkok kopling gandanya. Kemudian puli belakang kita lepas teman-teman. Ya, seperti ini teman-teman. Ini yang bunyi adalah plat di bagian penahan kampas gandanya teman-teman. Ini sudah longgar ya teman-teman. Ya, kita akan nanti perbaiki ya, tidak usah diganti teman-teman. Perhatikan caranya agar teman-teman bisa memperbaiki Vespa injeksi ini tanpa mengeluarkan atau mengganti partnya teman-teman, tapi motor bisa halus kembali teman-teman. Ya, simak baik-baik, jangan di skip agar teman-teman bisa paham. Ya, ini kocak sekali ya, udah parah. Kita akan lepas dulu mur bagian atasnya teman-teman. Ya, ini kelihatan ya, ini sangat kotor teman-teman di bagian gigi
Starter juga kering, karatan teman-teman ya, sepertinya lama tidak dibuka. Ya, ini gunakan kunci tipis ya teman-teman, karena ukurannya beda dengan motor Vario sama Beat ya teman-teman. Ini lebih kecil. Kalau pakai impact ini belum ada kuncinya teman-teman. Ya, inilah permasalahannya teman-teman. Ini di ring penahan kampas kopling kanannya sudah oblak ya teman-teman, sudah tidak kencang lagi. Ya, kita lepas kancing-kancingnya teman-teman. Ini kancingnya masih utuh ya, tidak ada yang lepas. Tapi suara motor bisa kasar sekali teman-teman. Ya, kita lepas semua kancing-kancingnya. Kemudian kita cukup akan akali di bagian platnya ya teman-teman, tidak perlu diganti ya, karena kalau diganti alatnya atau platnya sangat susah ya kalau di daerah. Terus harganya juga lumayan mahal kalau part-part di motor injeksi Vespa ini teman-teman. Ya, kita akan gunakan per ya, bekas cap Mio teman-teman. Kita akan potong cukup 2 ulir atau 3 ulir. Kemudian ini lubang yang oblaknya teman-teman, kita akan akali dengan menyempitkan kembali ya teman-teman, lubangnya agar bisa sepan ya, agar tidak kocak lagi, dengan cara kita palu-palu bagian lubangnya teman-teman. Ya, seperti ini. Ya, kita akan gunakan nanti palu yang bulat ya teman-teman, agar benar-benar fokus ke lubangnya bisa mengkecil teman-teman. Ya, seperti ini. Semua lubang-lubangnya kita kecilkan, kita palu-palu. Ya, ini gunakan palu yang bulat seperti ini teman-teman ya. Jadi si lubangnya benar-benar fokus ya. Hasil paluan kita membuat si lubang yang masuk ke as rumah kopling kanannya bisa mengecil teman-teman ya. Fokusnya di situ teman-teman. Ya, kita palu di sekelilingnya teman-teman, kemudian kita ukur ya teman-teman. Jangan sampai terlalu seret teman-teman. Ya, ini sepertinya sudah seret. Kita lakukan ke semua lubangnya teman-teman. Ya, ini kita cek sudah span semua ya teman-teman, tidak ada yang oblak. Kemudian lanjut kita akan potong per skep Mio-nya teman-teman ya. Ini tujuannya untuk mengganjal agar platnya tidak goyang lagi ya teman-teman, tidak oblak lagi. Setelah kita kecilkan lubangnya, kemudian kita kuatkan lagi dengan kasih per di dalamnya ya. Ini kalau pernya sesuai kebutuhan saja potongannya ya. Kalau oblaknya terlalu banyak ya, kita gunakan 3 potongan. Tapi kalau terlalu sedikit ya, kita cukup 1 potongan saja teman-teman. Ya, seperti ini. Ya, bisa digunakan juga per dari tensioner keteng ya, punya Grand atau Super teman-teman. Kalau per skipnya ini terlalu besar, bisa diganti dengan per tensioner keteng ya, penonjok atau penekan setelan keteng Grand, itu pernya bisa digunakan teman-teman. Ini sangat pas, sangat ya kecil ya, tidak terlalu besar teman-teman. Ya, setelah dipasang langsung saja kita tekan plat dudukannya teman-teman. Ini masangnya harus agak susah ya, emang karena sudah kita kecilkan lubangnya teman-teman. Tapi jangan khawatir, ini bisa masuk dan ini akan mengakibatkan motor suaranya halus. Ya, tidak kasar lagi seperti awal-awal teman-teman. Ya, kemudian pastikan di lubang dudukan kancingannya teman-teman ya. Kalau sedikit kurang dalam ya, bisa kita gunakan, kita gergaji dulu agar gotnya itu bisa lebih dalam, sehingga nanti kancingannya bisa masuk pas teman-teman ya. Tidak khawatir bisa lepas kancingannya. Ya, semoga paham ya teman-teman. Sampai di sini, ini caranya sangat mudah kalau teman-teman sudah mengerti ya cara kerja di bagian per rumah kopling atau bagian rumah kopling ganda teman-teman.
Ya, ini sudah sangat kuat ya. Kita tes-tes tidak bunyi kletek-kletek lagi, teman-teman. Ya, lanjut kita pasang kembali, teman-teman. Ya, kencangkan dengan harus yang benar-benar kencang ya. Jangan sampai nanti setelah motor jalan dia kampas gandanya bisa lepas kalau tidak benar-benar kencang, teman-teman. Ya, seperti ini, teman-teman. Kemudian kita akan nanti buka bagian di rumah lolornya, teman-teman ya. Kita akan bersihkan dan kasih grease ya, agar lebih halus suaranya, teman-teman. Kemudian di bagian karet slitnya, teman-teman, nanti kalau dia tidak span ya, kita bisa lakukan dengan mengganjalnya dengan seng saja, teman-teman, tidak usah diganti ya. Ini sementara panbelnya sudah mulai agak retak-retak ya, teman-teman, tapi karena partnya tidak ada, kita akan pesankan dulu. Nanti setelah datang kita akan pasang dan saya akan buatkan videonya, teman-teman. Ya, ini di bagian platnya juga macet ya, teman-teman. Ini bisa dilepas nanti setelah kita akan siramkan GPU, teman-teman ya. Sangat bermanfaat GPU ini. Ini tidak usah pakai tracker, pakai GPU saja udah normal. Ya, ini panbelnya, teman-teman ya, sudah retak dan ada bagian goresan di luarnya, teman-teman. Ya, dan ini ownernya, teman-teman, Pak Haji Hendy, teman-teman ya. Mas Haji Hendy. Ini motornya dijamin cus nanti, teman-teman. Ya, kita langsung pasang, teman-teman. Itu perbaikan di bagian roller kita off the record saja, teman-teman, agar mempersingkat waktu karena penyakit sebenarnya adalah di bagian belakang sini, teman-teman. Ya, setelah kita bersihkan kampasnya ya, teman-teman, kita amplas halus saja agar benar-benar menggigit ya, jadi tidak terjadi slip. Ya, kita pasang mangkoknya, kemudian kita rakit kembali bak koplingnya, teman-teman. Ya, jangan lupa dikasih grease ya, teman-teman, di bagian as puli belakangnya, teman-teman. Ya, kita kencangkan baut-baut bak CVT-nya, teman-teman, harus benar-benar kencang ya, jangan sampai ada yang terlewat. Ya, kita pasang lagi mur puli belakangnya, teman-teman. Ya, gunakan kunci sok 19. Ya, kita dratkan dulu pakai tangannya, teman-teman, jangan langsung pakai kunci soknya, nanti bisa miring di bagian dratnya, teman-teman. Ya, langsung saja kita hidupkan, teman-teman. Kita dengarkan suaranya. Ya, ini sudah halus sekali, teman-teman ya. Nah, sudah sangat mantap, teman-teman. Ya, sudah tidak terdengar lagi ya kletek-kletek parah seperti awal sebelum kita bongkar ya, teman-teman. Ya, jangan lupa bantu subscribe-nya, teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa kebantu dengan video ini, terus saya akan lebih semangat lagi untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan teman-teman semua, teman-teman. Cara perbaikan sepeda motor ya, sepeda motor yang tanpa ganti ya, atau servis motor injeksi tidak harus mahal, teman-teman. Ya, semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa bantu subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku ireng mantap.